merasakan nggak susahnya dapat KRS karena rebutan? Servernya sering down. Itu karena begini, kita selalu ngomong, Mas, saya kan bayar SPP mahal-mahal, kenapa sih kampus itu tidak membesarkan server? Nah, pertanyaan adalah, kapan server akan digunakan dengan resource sebesar-besarnya? Hanya 2 minggu ketika melakukan KRS. Setelah itu apa? Mesin itu nganggur. Jadi kita mubazir selama 11 bulan hanya untuk mencukupi pekerjaan 1 bulan. 1 bulan itu untuk 2 semester ya. Jadi karena itu kayak kita mubazir, makanya dengan adanya kita proses kontainer, request-nya itu bisa kita atur, kita punya resource 1000 di jam 12 siang sampai jam 5 sore. Nanti jadinya 2 malamnya. Bisa kalau kita pakai teknologi kontainer. Terus adaptation budget, ya tadi, udah request-nya tinggi, tapi budgetnya tetap bisa diatur. Selanjutnya, yang ketiga adalah standar. Jadi dengan adanya kontainer, aplikasi kita itu sebenarnya bisa dipasang dimanapun. Tahu konsep ini nggak? Peti kemas. Literally peti kemas atau kontainer. Nah, kontainer kan ukurannya fix tuh. Kita nggak peduli dia kontainernya isi penuh maupun isi setengah, tetap ukuran kontainernya sepanjang itulah. Nah, kontainernya itu mau dibawa oleh mobil, bukan, dibawa oleh truk kontainer, atau dibawa oleh kereta, ukurannya tetap sama kan? Yang bawainnya, atau dibawa oleh kapal. Itu juga sama. Makanya dia sebagai template, kita sebagai sistem engineer, itu tidak peduli isinya apa. Bodo amat, yang penting tak pasangin itu, tak masukin ke truk kontainer, kontainer yang muat. Gitu. Tapi bukan kontennya ya, tapi ukuran truk kontainernya itu fix. Biasanya 42 kaki dan 14 kaki ya. Gitu. Terus microservice sendiri merupakan salah satu tantangan kenapa kontainer itu sangat membantu proses aplikasi yang dikembangkan pakai microservice. Udah demo. Demonya gimana? Demonya ini kelihatan nggak text editor saya? Oke, demo. Saya punya sebuah aplikasi namanya Sandbox. Ini coding lah ya, pakainya Node.js. Terus tampilannya itu simple Pak. Dia cuma mengeluarkan kayak begini. Kalau kita buka itu di browser itu tampilannya kayak gimana ya? Bentar. Nah, kalau kita buka kira-kira tampilannya kayak gini. Ini adalah API atau JSON. Jadi kalau dibuka kayak gini. Ini kalau JSON. Terus keluarnya kelihatan ya, message-nya ada hello world. Terus ini repositorinya kita simpan di GitLab. Ini bentuk repositorinya. Yang mau kita lakukan, kita pengen tahu sebenarnya yang kita kerjakan itu gimana gitu loh. Jadi saya sebagai programmer, saya ketik Node.js, gimana caranya 5 menit kemudian setelah saya melakukan perubahan di repository, web yang di sini itu bisa langsung berganti perubahannya. Kita coba ya. Kita coba, kalian pada coding ya, kira-kira beginilah codingannya. Ini hello world, kita ganti hello apa? BDV. Nah, ini udah diganti, terus selanjutnya tinggal jalankan command line. Kelihatan nggak? Belum. Nah, ini makanya kemarin saya pernah bilang bahwa Git itu merupakan hal yang penting, karena semua orang harus mempelajarinya. Kita lihat perubahan yang saya lakukan. Ini, saya mengganti hello world menjadi hello BDV. Terus saya lakukan perubahan. Permission denied. Mana coba? Bentar ya. Dia tiba-tiba permission denied. Oh, I see. Git status ya, kita ulang. Terus git add, git commit, nm, ganti pesan.
Nah, setelah ini saya sebagai programmer, saya langsung melakukan perubahan ya. Kayaknya begini aja. Tergantung internet. Nah, ini udah selesai. Kita langsung buka ke repositorinya di sini. Terus kita langsung lihat bagaimana cara bekerjanya dulu ya, bukan cara mengaturnya. Ini ada proses namanya compile dan nanti ada deploy. Kita lihat ini udah otomatis jalan. Ini kira-kira tergantung internet ya. Kira-kira butuh waktu sekitar 3 menit lah. Kita tungguin. Menjelang itu saya ingin melihat daftar pertanyaan, tapi belum ada. Silakan mengisi Q&A aja. Udah boleh. Untuk chatnya belum ada ya. Nah, ini proses compile. Compile ini gampangnya kalau pakai Node.js tahu lah ya, jalankan npm install. Apakah ada yang error? Ini udah sukses. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan step namanya deploy to production. Ini durasinya baru 17 detik ya. Repo ini bisa diakses publik kok. Kalian tinggal akses gitlab.com/12/unbox. Kita tungguin ya. Baru 37 detik. Jadi targetnya adalah 3 menit. (47 detik). Udah. Ini masih di taraf yang bahagia lah ya. 58 detik masih kita tungguin. Terus nih jawab sukses. Kita butuh waktu 1 menit 8 detik ya. Kelihatan di sini. Terus kita lihat webnya. Ini hello world ya. Terus kita refresh. Nah, udah jadi Hello BDV. Kebayang nggak? Dalam prosesnya tadi programmer ya udah dia tinggal ngerjain codingan, dia tinggal mengupdate codingannya, 5 menit kemudian nggak nyampe, server itu udah berganti. Dan tanpa ada yang membantu melakukan apapun. Jadi dari developer hanya melakukan perubahan data atau kode, terus di-push, udah. Dari DevOps kerjanya udah selesai. Jadi ketika mau deploy, ya udah deploy aja. Paling nanti ditambahkan ketika selesai deploy akan ngisi notifikasi ke settingan. Kalau beberapa perusahaan bisa pakai Mattermost, bisa pakai Slack, bisa pakai Telegram. Tapi nggak ada yang pakai WhatsApp ya, karena WhatsApp API-nya tidak semudah digunakan kalau kita pakai Telegram. Gitu. Kebayang kan? Itu adalah hasil final atau sudah dikerjakan. Terus bagaimana cara mengerjakannya gitu kan? Nah, cara mengerjakannya kita kembali ke modul. Ini sebenarnya kita butuh pengertian pemahaman terhadap Docker konsep. Terus ini pekerjaannya pakainya GitHub Runner. Terus kita ngasih pekerjaan namanya build, test, terus deploy ke Kubernetes, cluster, atau VM. Untuk demo tadi saya menggunakan Heroku. Itu lebih kayak container aplikasi. Jadi saya langsung deploy aja ke domainnya. Nanti domain bisa diganti kok. Gitu. Terus untuk menunjang bikin tadi cara rapi, kita butuh tool-tool tambahan. Ini semua orang yang menggunakan ya. Jadi kemarin kan ada kelihatan developer, QA, terus PM, terus designer, itu semua menggunakan tool ini. Tetapi sebagian besar di-setup oleh sysadmin. Makanya biasanya dibutuhkan kerjaan sysadmin dulu, bekerja, semuanya udah selesai, udah ready, itu baru siap digunakan oleh yang lain. Pertama adalah Git server, bisa pakai GitLab, bisa pakai GitHub, bisa pakai Bitbucket, bisa kita dari service yang udah ada atau gitlab.com, atau kita hosting sendiri. Saya mengerjakan beberapa yang ada soft hosting, ada yang udah beli. Terus ada ticketing buat ngasih task bahwa S2 tolong bikinin
fitur baru, yaitu isinya tolong ganti kata hello world tadi dengan hello BDV. Nah, itu adalah bentuk tasnya. Setelah tasnya udah jadi, saya coding itu. Ketika proses deployment selesai, dia akan mengirimkan namanya notifikasi pakainya chat-ops, pakai Telegram, Slack atau Mattermost, salah satu aja ya, jangan semuanya dipakai, isi nanti. Terus dalam prosesnya itu, untuk menjalankan chat-ops itu dibantu oleh CICD. Di saat ini saya pakainya GitLab CI. Terus ada automation. Automation tadi digunakan untuk mengatur servernya kalau dibutuhkan. Dalam hariannya saya membutuhkan automation biasanya buat ngeset VM. Sedangkan untuk ngeset Kubernetes itu pakai komentar lain. Setelah proses ini selesai, kita butuh tool tambahan namanya monitoring, yaitu untuk melihat server kita itu diakses oleh berapa orang dalam satu waktu gitu. Misalnya kayak 1 juta request per detik, itu servernya kayak apa ya. Normalnya kita itu kayak 1000 user per detik itu udah banyak banget untuk skala kecil. Terus menerus ya, 1000 itu request per detik. Terus selanjutnya ada login biar kita tahu di saat ini ada request apa yang terjadi yang menyebabkan server itu nggak kuat. Misalnya ternyata ada 10 IP, bukan, 1000 IP yang sama mengakses 10.000 kali dalam waktu 1 detik. Biasanya di DOS itu kelihatan dari login. Terus untuk bisa mengerjakan di atasnya ini, kita butuh cloud provider. Terserah, kita bisa pakai privat maupun pakai public. Public ini artinya dia jualan public, contohnya kayak AWS, GCP, AliCloud. Kalau privat ya kita provide sendiri server kita, bare metal, terus di atasnya baru kita install cloud provider kayak OpenStack dan kawan-kawannya atau UKD juga bisa. Itu. Terus kembali ke awal, konfigurasinya ini gimana sih Mas gitu? Konfigurasinya itu sebenarnya cuma nambahin sebuah file bentuknya kayak gini, GitLab CI, YAML. Kita tadi ada stack-nya adalah compile, build, dan deploy. Compile itu buat Node.js ya. Perintahnya cuma begini. Kita ngetes bahwa dependensi kita oke. Biasanya kita juga bisa nambah di sini biasanya npm test. Kalau kita melakukan tes coding itu juga bisa jalankan di sini. Selanjutnya untuk bikin kontainer ya standar. Kita build kontainer biasa dengan konfigurasi Docker-nya kayak ini. Jadi kita nanti copy-in foldernya, tinggal kita jalankan npm run dev. Itu. Terus selanjutnya deploy to production itu karena kita pakainya Heroku, kita dibantu sama DPL, gemnya. Intinya dia akan nge-push kode yang ada di sini ke dalam Heroku dengan parameter providernya Heroku, aplikasinya, aplikasi yang kita set, sama APK. Udah, cuma gitu doang. Gampang kan? Gampang bro, belajarnya susah. Kalau tahan banting sih gampang. Terus apa lagi? Ya udah gitu doang. Makanya pengen ganti apapun, tadi tinggal commit, jadi. Easy ya. Terus kalau bagaimana sebenarnya Gitflow itu bekerja? Kita juga ada perintah-perintah lain kayak apa ya? Baru ini kalau mau ngetes juga ini kan tes secara function. Kalau tes secara QA tinggal ditambahkan step di sini. Itu juga bisa. Kayaknya cukup dari saya. Cepet kan? Itu tadi deployment CICD yang cara gampangnya ya. Cara pendeknya. Kalau cara yang lebih kompleks juga ada. Misalnya kita pakai Google Cluster. Nggak susah kok. Mirip-mirip. Cuma memang konfigurasinya lebih panjang untuk bisa digunakan oleh programmer. Dan saya cukup. Oke. Cukup singkat ya Mas ya. Tapi jelas. Cukup singkat ini. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nih. Gimana nih dari teman-teman ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, kita masuk ke kolom Q&A ya. Karena di chat udah cukup banyak banget chatnya, takutnya nggak kebaca. Kalau di kolom Q&A kan kita bisa lihat gitu. Mana nih? Kolom Q&A-nya masih kosong nih. Ini antara bingung atau gimana nih? Atau udah pusing?
Ya, nggak ada yang nanya. Oke, kita cukupkan. Kemarin nanya aja sampai 50 saya menjawab. Ini Waduh, kemarin banyak banget, saya juga sampai bingung milihinnya. Cukup kewalahan. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang nggak kejawab. Mungkin dari teman-teman semua yang kemarin belum kejawab bisa ditanyain lagi hari ini. Dari Mas Salim katanya bingung Mas. Hehehehe. Wah, bingungnya di sama, mana nih? saya juga bingung. Lah, oke, Nah, ini ini sudah ada ada. 2 pertanyaan. Ya, dari ini dulu deh, dari Iljami Atinzana. Kak, itu untuk yang package DPL itu dia memang support untuk deploy ke Heroku. Ya, DPL dibikin oleh Heroku. Dan engine-nya memang mirip-mirip sama Heroku dan Travis. Yang kita lakukan, DPL udah dibikin sama orangnya, kita tinggal nambahin parameter, nama aplikasinya, sama API-nya Heroku. Udah, nggak usah ribet-ribet yang lain. Udah terkirim itu kode kita. Wah, simple banget ya jawabannya. Sangat jelas. Ini ada lagi nih, permisi Mas, mau tanya, pada penggunaan apa bisa implementasi Ajax pada Docker ke GitLab? Dari Muhammad Alaikal Fatoni. Nah, ini ya jawabnya. Itu ajak itu kayak apa ya? Ini ajakan PSBB, bukan. Ajak yang buat Node.js dan kawan-kawannya. Ya, standar. Untuk bisa masuk ke Docker, kalian harus bisa sukses menjalankan secara localhost. Itu dulu. Baru nanti pelan-pelan diintegrasikan ke Docker. Sedangkan GitLab itu yang buat jalanin Dockernya. Jadi tidak serta-merta hubungannya seperti yang ditulis. Kalau belum paham, diulang aja pertanyaannya. Halo? Ya, boleh. Ditanya lagi ya, Mas, kalau kurang paham. Dari Muhammad Kirana Baiduri. Mas, untuk penggunaan GitLab pada DevOps sendiri, apakah lebih nyaman menggunakan GitLab Server atau GitLab Desktop? Terima kasih. GitLab Desktop itu gimana ya? Intinya sih GitLab-nya itu diinstalin di server atau kita pakai service-nya dari gitlab.com. Udah. Kalau untuk command line-nya, saya memaksa tim saya bekerja pakai command line. Dah. Kenapa? Karena aku yakin dan tidak semua bagian kita memiliki akses desktop. Jadi tim saya semuanya harus bisa pakai GitLab command line, Git command line. Gitu. Nih Mas, ada dari Anonymous lagi nih. Ini yang kemarin atau yang baru nih Anonymousnya? Dia pakai topeng gitu biasanya kan, anon-anon. Katanya, Kak, dari pengalaman, pernah nggak melakukan proses deploy dari GitLab ke cluster Kubernetes? Bisa dijelaskan untuk prosesnya? Jawabannya pernah tiap hari. Sekarang pakai gitu. Untuk deploy ke Kubernetes, pertama image-nya sudah kita bikin ya. Sudah dapat ditaruh di tempat sesuai. Nah, selanjutnya ya udah dari GitLab dia akan manggil kontainer khusus yang isinya kubectl dengan config-nya Kubernetes. Kita jalankan kubectl apply file YAML-nya. Saya nggak bisa nunjukin karena tidak ada studi kasus yang bisa saya pamerkan. Isinya privat semua. Tapi ini bahasa jahatnya ya. Saya lagi bikin kelas buat GitLab intermediate. Jadi akan belajar nulis bagaimana nulis job di GitLab CI. Memang untuk kelasnya enterprise. Enterprise artinya bayarnya lumayan. Tapi kalian akan mendapatkan materi yang lumayan sih. Lagi di Godok sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Itu handover banget. Karena saya aja yang bikin materinya, ini serius bro, ini nggak ada yang ngajarin kayak gini kayaknya. Wah, keren. Nanti saya kabarin. Ya. Nanti tanya Mbak Andin aja, Pak. Ayin aja Ya, boleh. Nanti saya kabarinnya boleh nanti lewat sosial media Chelsea Evolution atau Sekolah Digital ya. Oke, selanjutnya nih dari Hendriana. Bagaimana penggunaan Git yang efisiensi? Asumsi user proc lebih dari satu, baik itu update code ataupun database, sehingga tidak terjadi collision. Gimana nih bacanya? Bentar, saya punya gambar yang menarik harusnya. Ini kelihatan nggak?
Belum. Oh, nggak kelihatan. Bentar. Something wrong. Jawabannya sebenarnya gunakan GitLab, Git Flow. Jadi setiap ada fitur orang lain bekerja menggunakan kelas branch-nya masing-masing. Mana ya? Bentar. Ini gimana? Oh, Boleh, ini. boleh. Nah, itu sebenarnya banyak juga kelas lain, tapi kata kuncinya adalah GitLab Flow ya. Ini developer warna-warni ya. Jadi setiap warna itu satu orang. Jadi dev A itu mengambil task, nanti dia coding, nulis-nulis semuanya. Dari dev A dia ingin melakukan perubahan, dia mengajukan namanya merge request atau pull request. Itu nggak tabrak kok. Prosesnya kayak gitu. Kata kuncinya gitu. Orang lain di dunia sudah menggunakan itu dari lama. Kita aja yang belum tahu. Siap-siap mencari. Oke? Kira-kira begitu. Easy ya? Saya testing developer itu dulu zaman susah banget. Satu repo itu dikerjakan oleh 20 orang. Itu fine-fine aja sih. Sorry. Terus balik ke pertanyaan mana tadi? Diana ya? Belum selesai, Mas? Iya, udah. Oh, udah ya? Udah terjawab? Udah. Oke. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyain lagi ya. Dari Mas Bima Gali, permisi Mas mau tanya, apa plus minusnya CI/CD antara GitLab dengan Jenkins berhubung Masnya pernah pakai Jenkins selama 2 tahun? Gimana ya? Oke, GitLab itu melakukan pendekatan dari sisi programmer dan toolnya dia trennya emang container. Sedangkan Jenkins itu melakukan pendekatan dari sisi sistem administrator. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan, tapi saya prefer sendiri. Saya mending pakai GitLab aja kalau sekarang. Tapi kalau mau tahu tentang keduanya itu bisa yang to Jenkins saya pernah nulis secara detail itu di blog saya. Itu bagaimana nulis job Jenkins itu coding. Jadi programmernya coding buat nulis Jenkins bot. Mungkin bisa disebutin Mas blognya apa? Nama saya Tuan Pembual @wordpress. .wordpress. Tuh, teman-teman bisa nanti cek ya habis ini. Lumayan tuh Nanti ilmunya. ada kolom pencarian, itu tinggal cari aja kata kunci Jenkins, GitLab, apalah gitu. DevOps itu mesti keluar. Node.js itu ada, terus Elasticsearch juga ada, Kubernetes banyak. Oke. Saya pernah sih lihat sekilas, itu banyak banget. Isinya juga banyak yang nggak penting. Merendah untuk meroket ya. Dari Mas Norman Egi. Malam Mas Mbak, malam. Maaf nih, bingung kalau nggak hands-on langsung dengan tools-nya. Menurut Mas, dari tools yang barusan dicantumkan di slide, mana yang lebih Mas prefer untuk pemula pakai? Misal dokumentasinya lengkap, forum dan komunitasnya aktif, nyaman dan lengkap, dan lain-lain. Banyak dannya ya. Terima kasih. Saya sementara gimana ya? Saya pakai tool itu ganti-ganti tergantung perusahaan yang membayar saya. Sementara stack yang saya gunakan, saya pakainya GitLab. Bisa kalian catat aja ya. Saya pakainya GitLab dari gitlab.com. Jadi pakai yang di sana. Terus apa lagi? Ticketingnya saya pakainya Jira. Dari 3 tahun yang lalu saya masih pakai Jira. Tapi kalau opsinya saya beberapa pakai Fabricator sama Redmine. Itu artinya dalam bersamaan ya, saya masih pakai Redmine untuk beberapa project di luar negeri. Apalagi untuk cloud-nya semuanya dipakai saat ini. Saya masih ada ngerjakan buat AliCloud, saya masih mengerjakan buat GCP, dan ada juga yang pakai AWS. Jadi saya nggak termasalah dengan itu. Tapi yang memang saya nggak pakai, jarang banget udah pakai itu Jenkins. Paling itu. Untuk rata-rata sih kayak beberapa unicorn hampir mirip sih dengan stack yang saya gunakan tadi. Tapi mungkin lebih software, mereka lebih bikin sendiri. Kayak yang baru itu yang lagi mau saya riset, untuk loginnya kayak Gojek itu pakainya Barito Log. Itu dibikin sendiri sama mereka. Penasaran itu pakai Barito. Paling itu ya, kalau kurang jelas tanya lagi.
Boleh, boleh, boleh. Ini pertanyaannya mulai rame nih, walau dikit-dikit ya. Dari Mas Joko. Mau tanya Mas, kalau proses update source code mesti update juga ke relational database, misal create table atau insert row ke table tertentu. Implementasinya dalam CI/CD-nya bagaimana ya? Yang pertama, proses migrasi, itu namanya migrate ya, database migrate itu harus dilakukan dari level software. Artinya, dari software sudah memiliki perintah untuk DB migrate. Kayak Ruby on Rails itu udah ada, tinggal bundle exec DB migrate. Yang penting perintahnya udah ada. Setelah itu baru DevOps memasukkan perintah itu dilakukan pas kapan. Tapi proses DB migrate itu harus dikerjakan oleh developer dulu. Nah, dari kita yang baru akan menjalankan kapan. Itu bisa dijalankan ketika selesai deploy kalau di beberapa kerjaan yang saya lakukan. Untuk di Rails bisa kayak sekarang pakai Golang, juga bisa di mana? Ruby JVM, aman-aman aja sih. Yang jelas perintah itu bukan melakukan perintah SQL ya. Jadi tidak melakukan perintah SQL insert file yang dari file SQL enggak. Tapi dilakukan oleh framework-nya. Kayak gitu. Cukup. Oke, terima kasih. Wah, ini dari Ais nih. Kayaknya kemarin sempat ada nih pertanyaannya nih dari Ais. Kemarin ada nama lengkapnya, tapi sekarang jadi singkatan doang nih. Mas, biasanya rasio tim DevOps dengan developer atau QA bisa berapa orang ya? Baik yang untuk apps simple atau yang kompleks? Nggak ada rasio ya. Penting bebas aja. Bisa saja kayak teman saya, dia Android, senior Android, dia yang ngatur semua CICD-nya untuk timnya sendiri. Jadi dia superhuman. Kita bilangnya, ini superman banget bro. Dikerjain dari mulai presentation di Android sampai dia ngeset CICD-nya, sampai ngurusin Google, maksudnya kayak selesai deploy APK-nya langsung diupload gitu ke Google Play Store, yang dia sendiri. Jadi tidak ada, tapi minimal ada ya. Tidak ada rasionya, tapi harus ada aja. Ada ini bisa dirangkap sama pekerjaan orang lain, ataupun dia dedicated buat ngerjain pekerjaan itu. Oke. Ya minimal ada satu lah. Dan DevOps itu rata-rata sharing resource. Jadi bisa saja saya DevOps, saya mengerjakan rata-rata 5-6 produk. Cukup. Oke, lanjut. Dari mana lagi nih? Muhammad Kirana Baiduri. Kalau nggak salah kemarin juga ada nih. Cuman saya nggak tahu nih, agak lupa juga. Katanya, berarti untuk efisiensi waktu pengerjaan proyek, penggunaan cloud storage dan cloud computing, serta kontainer sangat diperlukan ya, Mas. Jadi segala sesuatu diproses secara online, begitu ya, Mas? Atau ada beberapa proses yang sebaiknya tetap offline? Terima kasih. Proses yang offline itu gimana ya? Soalnya kita ngambil studi kasus rata-rata sih ke unicorn atau ke service. Gampangnya gini. Apa ya? Penjualan online gitu kan. Yang kita lakukan sebenarnya bagaimana penjualan yang ada di toko cabang itu tercatat, tersentralisasi kan. Nah, walaupun jualannya offline, tapi pencatatannya online. Harusnya itu nggak ada masalah. Itu untuk pekerjaan itu. Sedangkan diperlukan atau tidak perlukan itu tergantung dari trennya perusahaan. Misalnya gini, kalau ada perusahaan yang jualan tiket konser, dia paling banyak dilakukan pas kapan? Pas ada acara kan? Pas dia mau bikin konser. Contohnya konsernya minggu depan. Minggu ini masih jualan tiket, mesti dia butuh resource yang besar. Tapi setelah konsernya selesai, dia udah nggak jualan tiket kan? Otomatis resource-nya kecil lagi. Kayak gitu, itu dibutuhkan prosesnya. Gitu dulu ya. Kalau kurang nanti tanya lagi. Ya, cukup terbayang. Oke, lanjut. Yang ini, Iljami Atinggan. Boleh nih. Kak, maaf mau tanya lagi. Analogi kontainer di Docker dalam deployment software itu seperti apa ya? Sama bisa digarisbesarkan cara
deployment ke Kubernetes itu seperti apa? Terima kasih. Gimana ya jawabnya? Analogi kontainer, ya kontainer gitu. Terus jadi begini, anggap kontainer itu sebuah baterai ya, bukan baterai. Tahu peti kemas saya? Literally peti kemas itu dia dibutuhkan karena peti kemasnya ada baterai di dalamnya sehingga dia akan menghidupkan lampu ya. Nah, baterai yang kontainer yang isinya baterai itu dibikin oleh developer ya kan isinya. Terus udah dikemas oleh orang yang ada di Jakarta. Konsepnya dalam kontainer adalah peti kemas itu harusnya ketika dia dipasang di slot baterai yang ada di Jepang, itu pasti akan hidup. Mau dipasang di Rusia juga hidup, karena dia punya standarisasi. Benar nggak? Nah, proses deployment-nya itu bagaimana kontainer yang ada di Jakarta itu bisa dikirim ke Rusia dengan waktu yang lebih cepat. Paling itu. Yang bayang dari saya. Cara deployment-nya ya tadi, kontainernya dikirim dari Kemang itu kan, ditaruh, dibawa ke Tanjung Priok, masukin ke perahu, tanker ya. Itu nyebrang tuh sampai Rusia, ya udah Rusia masukin ke pembangkit biar masukin ke slotnya. Kayak gitu. Oke.